Selamat datang di eksplorasi mendalam medis bergaya dokumenter kita hari ini. Anda tahu, biasanya saat kita berbicara tentang diagnosis medis, ada ekspektasi tentang sebuah presisi, semacam ilmu teknik. Anda mematahkan lengan Anda, hasil ronsen menunjukkan garis putih yang retak itu. Dan dokter hanya menunjuk serta berkata, "Nah, itu dia, patah." Benar sekali. Semuanya biner, hitam atau putih. Hal itu menenangkan psikologi kita, kita sebagai manusia, suka melihat hal-hal yang terlihat secara visual dan bisa dikategorikan dengan rapi. Tapi kemudian, Anda melangkah ke dunia penyakit metabolik dan mesin ronsen itu seolah-olah buta. Hari ini, misi kita adalah membedah 30 slide klinis yang mengungkap krisis hati tersembunyi pada diabetes. Ya, dan kita punya misi penting. Kita tidak bisa lagi melihat hati sekedar sebagai organ pasif, semacam filter diam yang duduk manis di dalam perut Anda. Hati sebenarnya adalah pusat dari sebuah epidemi kembar metabolik. Epidemi kembar, wow. Nah, demi ketepatan visual untuk Anda yang mendengarkan, aturan format kita hari ini sangat ketat. Setiap slide akan dibahas secara berurutan tanpa ada yang terlewat. Sekarang pada slide 1. Fokus kita ada pada judul Krisis Hati Tersembunyi pada Diabetes. Tepat. Di sini saya membuka dengan pengantar bahwa penyakit hati terkait metabolik yang sekarang kita sebut MASLD dan MASH kini secara resmi diakui sebagai epidemi kembar yang berjalan beriringan dengan diabetes. Ini mengakhiri slide 1, mari lanjut ke slide 2. Sekarang, pada slide 2, fokusnya adalah pergeseran paradigma atau nomenklatur baru. Kita mencatat perubahan nama dari NAFLD dan NASSH menjadi MASLD dan MASH. Betul, dan ini perubahan besar. Maksud saya mendefinisikan penyakit dari apa yang bukan penyebabnya, seperti kata non-alkoholik, itu tidak membantu siapapun. Iya, ini seperti berhenti mendefinisikan sesuatu dari apa yang bukan penyebabnya. Dan akhirnya kita fokus pada akar masalah sebenarnya, yaitu disfungsi metabolik. Analogi yang sangat pas. Akar masalahnya memang ada di kekacauan sistemik itu. Ini mengakhiri slide 2. Mari lanjut ke slide 3. Sekarang pada slide 3, fokus kita adalah ancaman masif dengan angka 70%. Ya, statistik ini mengejutkan. Hingga 70% penderita diabetes tipe 2 mengidap MASLD tanpa sadar. 70%? Itu sangat besar. Jutaan orang. Sangat besar. Dan ini beroperasi sebagai pembunuh senyap atau silent killer karena enzim hati yang biasa diuji seperti AST dan ALT seringkali tampak normal sempurna. Ini mengakhiri slide 3. Mari lanjut ke slide 4. Sekarang, pada slide 4, kita melihat visual lingkaran setan metabolik, sebuah infinity loop emas. Nah, visual ini menjelaskan siklus destruktif. Di satu sisi, pankreas yang gagal meracuni hati dengan asam lemak. Terus, hati bereaksi. Ya, hati yang meradang atau MASH ini memompa sinyal resistensi insulin kembali ke tubuh, membuat diabetes mustahil dikendalikan. Ini mengakhiri slide 4. Mari lanjut ke slide 5. Sekarang, pada slide 5, kita memasuki zona bahaya. Disinilah kita melihat pengenalan dua mekanisme destruktif utama yang meracuni sel. Oke. Apa saja dua hal mematikan itu? Pertama adalah banjir asam lemak atau FFA flood, dan yang kedua adalah de novo lipogenesis atau DNL. Ini mengakhiri slide 5. Mari lanjut ke slide 6. Sekarang, pada slide 6, fokus kita adalah mekanisme 1, kebocoran sel lemak. Visualnya sangat menakutkan ya, sel lemak yang bocor ini. Akibat resistensi insulin akut di sel adiposa, sel lemak gagal merespons gembok insulin. Jadi, gerbangnya jebol begitu saja? Betul sekali. Mereka terus-menerus memuntahkan asam lemak bebas atau FFA langsung ke aliran darah sistemik. Ini mengakhiri slide 6. Mari lanjut ke slide 7. Sekarang pada slide 7. Mekanisme 2. Hati sebagai penyedot debu. Karena aliran darah dibanjiri FFA beracun tadi, hati terpaksa mengambil peran sebagai penyedot debu utama. Untuk membersihkan darah. Tepat. Hati menarik lemak secara paksa jauh melebihi kapasitas fisiologisnya demi menyelamatkan organ lain. Ini mengakhiri slide 7. Mari lanjut ke slide 8. Sekarang pada slide 8, terbentuknya MASLD atau steatosis. Berapa banyak sih batas toleransi hati sebenarnya sebelum kewalahan? Sangat rendah. Ketika hati diisi oleh lebih dari 5% lemak, sel beradaptasi dengan membuat tetesan lemak raksasa. Dan organnya mulai membengkak.
Iya, organ membengkak secara fisik menandai fase MSLD yang sayangnya masih tanpa gejala sama sekali. Ini mengakhiri slide 8, mari lanjut ke slide 9. Sekarang pada slide 9, mekanisme 3, respon panik atau gluconeogenesis. Saya sungguh heran, mengapa hati yang kelebihan kalori malah memproduksi gula? Itu paradoks yang tragis ya. Resistensi insulin membuat hati mengalami semacam, kebutaan sinyal. Hati mengira tubuh sedang kelaparan. Kelaparan, padahal darahnya sedang penuh gula. Tepat. Jadi hati panik, lalu memecah glikogen menjadi gula baru yang tentu saja memperparah hiperglikemia. Ini mengakhiri slide 9, mari lanjut ke slide 10. Sekarang pada slide 10, mekanisme 4, gula menjadi lemak atau DNL. Ya, ini proses de novo lipogenesis. Kelebihan karbohidrat di dalam darah itu disintesis langsung menjadi lemak baru tepat di dalam hati. Wow, jadi ini menciptakan semacam beban ganda bagi organ tersebut kan? Diserang dari luar dan juga dari dalam. Benar sekali, beban ganda yang absolut. Ini mengakhiri slide 10. Mari lanjut ke slide 11. Sekarang pada slide 11, kita ada di bagian lipotoksisitas, dari lemak menjadi api. Ini transisi yang sungguh mengerikan. Sangat mengerikan. Lemak yang terperangkap itu tidak duduk diam saja, ia mulai membusuk dan teroksidasi. Membusuk di dalam organ hidup? Astaga. Iya, dan proses ini melepaskan radikal bebas atau ROS yang membakar struktur sel dari dalam, mengubah beban menjadi racun mematikan. Ini mengakhiri slide 11. Mari lanjut ke slide 12. Sekarang pada slide 12, kematian sel hati, atau hepatocyte ballooning. Di visualnya, sel membengkak ekstrem kan? Betul, sel-sel ini membengkak secara ekstrim hingga strukturnya hancur dan meledak atau ballooning. Berarti hanya meninggalkan puing-puing seluler di sekitarnya. Tepat sekali, sebuah ladang ranjau mikroskopik. Ini mengakhiri slide 12. Mari lanjut ke slide 13. Sekarang pada slide 13, perang mikroskopik MSAAH. Jika Anda melihat visual invasi makrofag ini, sangat jelas ada pertempuran. Puing-puing sel yang meledak tadi memicu badai inflamasi kronis. Sistem imun kita panik. Jadi makrofag, sel darah putih kita menyerbu masuk. Ya, mereka menyerbu masuk dan ini secara resmi menandai transisi ke MSAA. Ini bukan lagi penumpukan pasif. Ini mengakhiri slide 13. Mari lanjut ke slide 14. Sekarang pada slide 14, spektrum domino kerusakan hati. Visual domino kaca yang berjatuhan ini sangat deskriptif ya. Ini adalah efek domino yang tak bisa dihentikan tanpa intervensi medis. Dimulai dari hati normal, lalu jatuh ke MSLD. Kemudian MSAAH. Betul, berlanjut ke MSAAH, lalu fibrosis, dan akhirnya ke ujung jurang yaitu sirosis atau kanker. Ini mengakhiri slide 14. Mari lanjut ke slide 15. Sekarang pada slide 15, target utama tata laksana modern. Di sini ada pergeseran tujuan medis. Kita tidak lagi sekedar mencoba menurunkan angka HbA1c. Jadi tujuan utamanya berubah ke apa? Fokusnya sekarang adalah organ protection atau perlindungan organ untuk memutus lingkaran setan peradangan tersebut. Ini mengakhiri slide 15. Mari lanjut ke slide 16. Sekarang pada slide 16, kita masuk ke bagian MSLD, penumpukan lemak senyap. Ini ringkasan singkat patofisiologi utama kan? Ya, ini mengingatkan kita tentang hati sebagai penyodot debu FFPA yang kita bahas tadi. Dan pengingat mengerikan, bahwa 70% pasien diabetes masuk dalam fase asimptomatik ini. Betul, diam-diam menumpuk tanpa gejala klinis yang dirasakan pasien. Ini mengakhiri slide 16. Mari lanjut ke slide 17. Sekarang pada slide 17, transisi kritis ke MASH. Saya ingin mengulangi 4 tahap mematikan di level seluler ini. Oksidasi lipid, lalu lipotoksisitas, kemudian kematian sel. Dan diakhiri dengan inflamasi kronis. Sebagai pengingat untuk Anda yang mendengarkan, titik inilah tempat radang dimulai. Tepat sekali. Ini adalah garis demarkasi yang sangat kritis. Ini mengakhiri slide 17. Mari lanjut ke slide 18. Sekarang pada slide 18. Fibrosis, jaringan parut permanen.
Dalam upaya memadamkan radang kronis, sel di hati memproduksi kolagen secara berlebihan. Itu seperti hati membangun penjaranya sendiri dari dalam ya? Analogi yang sangat akurat. Jaringan parut ini menyebabkan kekakuan dan mencekik pembuluh darah di sekitarnya. Ini mengakhiri slide 18. Mari lanjut ke slide 19. Sekarang pada slide 19, fase terminal, sirosis dan karsinoma. Disinilah kegagalan hati absolut terjadi. Arsitektur hati rusak permanen dan risiko kanker meroket tajam. Dan pada titik ini, intervensi farmakologis seringkali sudah terlambat kan? Sayangnya begitu. Seringkali menyisakan transplantasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Ini mengakhiri slide 19. Mari lanjut ke slide 20. Sekarang pada slide 20. MASH sebagai silent killer metabolik dengan visual bom waktu. Visual ticking time bomb di dalam hati ini membongkar realitas klinis yang pahit. Bahaya terbesar MASH bukanlah kerusakannya, Melainkan sifatnya yang 100% tanpa deteksi hingga organ mencapai fase gagal. betul ia sangat mengandalkan mitos enzim hati standar yang menipu pasien dan dokter. Ini mengakhiri slide 20. Mari lanjut ke slide 21. Sekarang pada slide 21, mandat screening klinis standar baru ADA. American Diabetes Association atau ADA menegaskan mandat terbaru. Mitos bahwa nilai AST atau ALT normal berarti hati aman kini dipatahkan. Jadi mereka sekarang mewajibkan screening proaktif lapis pertama pada seluruh pasien T2D. Ya, tanpa terkecuali. Kita tidak boleh lagi menunggu sampai gejala muncul. Ini mengakhiri slide 21. Mari lanjut ke slide 22. Sekarang pada slide 22. Sistem radar lini pertama, FIB4 Index. Tapi bagaimana cara melakukan screening tanpa biaya mahal? Dengan FIB4, ini adalah alat filter cerdas berbasis usia, nilai AST, ALT, dan jumlah trombosit. Jadi tidak butuh tes baru yang rumit dan mahal. Tepat. Ini mendeteksi resiko fibrosis parah yang diam-diam bersembunyi dari data lab rutin yang sudah ada. Ini mengakhiri slide 22. Mari lanjut ke slide 23. Sekarang pada slide 23. Radar percitraan presisi, FibroScan. Alat ini menggunakan teknologi transient elastography. Itu mirip seperti sonar kapal selam kan, yang menembakkan gelombang suara? Benar. Ia mengukur secara presisi kuantitas lemak lewat parameter CAP dan derajat jaringan parut lewat kekakuan organ tanpa perlu biopsi. Ini mengakhiri slide 23. Mari lanjut ke slide 24. Sekarang pada slide 24. Farmakologi presisi, 3 senjata pemukul mundur MASH. Akhirnya kita punya kabar baik. Kita akan membahas 3 kelas obat revolusioner yang berfungsi sebagai pemukul mundur. Ya, 3 senjata andalan ini adalah pioglitazone, GLP-1RA, dan resmetirom. Masing-masing punya cara kerja spesifik untuk memperbaiki kerusakan organ. Ini mengakhiri slide 24. Mari lanjut ke slide 25. Sekarang pada slide 25. Senjata 1, bioglitazone. Ini adalah obat penyensitif yang menargetkan PPR gamma. Ia melakukan evakuasi terkontrol. Menarik lemak beracun dari organ vital dan memindahkannya ke area aman di bawah kulit. Ya, meski berat badan mungkin naik sedikit secara visual, secara metabolik, organ inti menjadi jauh lebih sehat. Ini mengakhiri slide 26. Mari lanjut ke slide 27. Sekarang pada slide 27. Senjata 2, GLP-1RA dengan mekanisme sumbu otak usus. Obat seperti semaglutide ini memanipulasi sumbu otak usus. Ia memperlambat pengosongan lambung. Dan secara simultan mematikan sirkuit rasa lapar di otak kan? Tepat sekali. Menipu tubuh secara biologis untuk merasa kenyang permanen. Ini mengakhiri slide 26. Mari lanjut ke slide 27. Sekarang pada slide 27, dampak GLP-1RA, pembakaran lemak sistemik. Hasil akhirnya sangat impresif. Sangat impresif. Ini menghasilkan penurunan berat badan masif sekitar 10-20%. Wow. Dan defisit kalori ekstrim ini memicu autofagi lipid. Betul. Tubuh mulai memakan tumpukan lemak patologis di hati, meredakan MASH secara signifikan. Ini mengakhiri slide 27. Mari lanjut ke slide 28. Sekarang pada slide 28, senjata 3, resmetirom, dan presisi mitokondria.
Ini terobosan luar biasa, persetujuan FDA pertama di dunia khusus untuk mengobati MASH. Ia menargetkan reseptor TRH-beta. Jadi ini secara harfiah memerintahkan mesin energi sel, mitokondria, di hati untuk mengkremasi tumpukan lemak secara mandiri. Iya, dan sekaligus menstimulasi regresi fibrosis untuk mengurai jaringan parut yang mencekik itu. Ini mengakhiri slide 28. Mari lanjut ke slide 29. Sekarang pada slide 29. Kesimpulan, patologi epidemi kembar. Mengingat kembali visual roda gigi yang saling mengunci tadi. Sintesis kritisnya di sini adalah mengobati gula darah tanpa menyelamatkan hati adalah kesia-siaan klinis. Ya, mereka tidak bisa dipisahkan lagi dalam perawatannya. Tepat. Anda harus menyelamatkan keduanya secara bersamaan. Ini mengakhiri slide 29. Mari lanjut ke slide 30. Sekarang pada slide 30. Target terapi modern, organ protection. Kita melihat visual perisai energi biru yang melindungi organ. Dalam pendekatan kardiorenal metabolik, visi akhir kedokteran modern adalah mencegah sirosis. Dan mengembalikan kualitas hidup pasien seutuhnya melalui deteksi agresif dan farmakologi cerdas. Benar, ini memberi harapan nyata bagi jutaan nyawa di luar sana. Ini mengakhiri slide 30. Baiklah, sungguh eksplorasi mendalam yang luar biasa hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, ingatlah bahwa diabetes bukan sekedar angka di alat cek darah. Sama sekali bukan. Ini adalah pertarungan menyeluruh untuk melindungi arsitektur organ vital kita. Betul. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Jika hati kita bisa berjuang dalam keheningan selama bertahun-tahun, menyerap racun tanpa memicu alarm rasa sakit tunggal, mekanisme kompensasi diam-diam apa lagi yang sedang dilakukan tubuh kita detik ini, yang tidak pernah tertangkap oleh tes darah standar tahunan kita? Terima kasih telah menemani eksplorasi mendalam medis kita hari ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa.